Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan. Kisah Isbat Ubaidillah sebagai keturunan Rasulullah dari Ahmad Al-Abah itu seperti kisah Joko Tarub, hanya legenda. Ini tema yang saya sampaikan. Saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang perilaku habaib, semuanya sama, karena memang berasal dari negara yang sama, yaitu Yaman. Dan kita sudah tahu semua itu. Satu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa para habib itu memang mimpinya tinggi. Mimpinya menjadi manusia yang paling unggul, menjadi warga kelas atas, dan kita tahu manusia yang paling unggul adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku sebagai pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin diakui sebagai manusia yang super, yang kelas ras paling tinggi. Mereka ingin dimuliakan oleh umat Islam seperti umat Islam memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari awal memang sudah merasa berkepala keras, sudah merasa menjadi warga kelas atas, dan kita tahu memang para habib itu didatangkan oleh Belanda ke Indonesia, dan setelah sampai di Indonesia didudukkan sebagai kelas 2 di bawah Belanda, lalu di bawahnya kita pribumi ini sebagai kelas 3 atau kelas bawah, di bawahnya para habib. Ketika Belanda minggat keluar dari Indonesia, para habib merasa dirinya harus naik kelas, mewakili Belanda. Karena Belandanya pergi, digantikan oleh para habib. Maka tidak heran, mentalnya adalah mental penjajah, mental orang yang datang ke negeri orang, tapi ingin menguasai negeri itu. Ngenger di rumah orang, tapi menguasai rumah orang itu. Numpang di kendaraan orang, tapi merampok kendaraan itu. Tinggal di daerah orang, wilayah negara, tanah negara, dan kita tahu tanah itu diakui sebagai tanahnya. Itulah keturunan Yaman. Demi tetap mempertahankan posisinya sebagai manusia seperti Rasulullah kedudukannya, maka mereka menyuruh dengan doktrinnya kepada umat Islam untuk patuh, hormat, memuliakan, dan mengikuti apa yang diinginkan oleh para habib, dibarengi dengan dalil-dalil agama yang ditafsirkan sendiri, dipelintir sendiri, dan dimaknai semuanya menjurus mendukung kepada keinginan para habib itu, yaitu ingin dimuliakan seperti umat Islam memuliakan Rasulullah SAW. Nah, kita umat Islam di Indonesia
karena sudah terdoktrin sampai sekarang, khususnya kiai-kiai yang tidak mau terbuka hatinya, tidak terbuka wawasannya, tetap berhusnudzon kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Padahal husnudzon ini harus dibatalkan ketika sudah ada dalil, ketika sudah ada bukti, ketika sudah ada fakta. Jadi ulama, warga yang tadinya husnudzon, ketika sudah ada bukti, ketika sudah ada dalil, ketika sudah ada fakta, maka mestinya husnudzon itu hilang. Dan yang dipakai adalah ainul yakin, apa yang sebenarnya. Nah gitu. Ilmu yakin yang dipakai, bukan don lagi. Para Habib itu tahu untuk diakui sebagai cucu Rasulullah harus ada nasab dan silsilah yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tersambung, mereka harus membuat mata rantai dari anu, dan mata rantai itu tidak boleh terputus. Nah, itu yang dibuat oleh mereka. Padahal mereka ketika membuat mata rantai itu sampai nyambung kepada Rasulullah, datuk-datuknya Habib itu zaman itu sedang hidup di abad 9 Hijriah. Sementara perjalanan sampai kepada Rasulullah SAW itu terlalu jauh dan berabad-abad. Dan mereka tidak punya datuk yang nyambung kepada keturunan Rasulullah SAW, yakni keturunan Rasulullah yang diketahui yaitu generasi 9. Tidak punya orang, tidak punya nama yang nyambung kepada Rasulullah, di mana waktu itu sudah diketahui generasi yang ke-9 dari keturunan Rasulullah SAW bernama Ahmad Al-Abah yang hidup di Irak. Ketika para Habib itu ingin menyambungkan nasabnya sampai kepada Rasulullah, belum diketemukan siapa yang akan disambungkan ke sana. Sementara mereka sudah tahu ada keturunan Rasulullah yang ke-9 yang tinggal di Irak bernama Ahmad Al-Abah. Nah, mereka mencari orang yang bisa disambungkan sampai kepada Ahmad Al-Abah yang hidup di abad 3 Hijriah. Nah, saudara sekalian, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Ahmad Al-Abah itu tinggalnya di Irak. Sementara ya, mereka ingin menyambungkan bagaimana ada datuk kita yang bisa nyambung kepada Ahmad Al-Abah yang ada di Irak. Nah, Habib-Habib itu lalu di abad 9 mencari tokoh siapa ya kira-kira yang bisa dihubungkan dengan Ahmad Al-Abah yang hidup di abad ke-3 Hijriah, sementara mereka hidup ada di abad 9, mencari orang yang bisa dihubungkan ke Ahmad Al-Abah yang ada di Irak. Maka
ditemukanlah dalam legenda bahwa diceritakan di dalam legenda itu ada orang hebat bernama Ubaidillah. Jadi Ubaidillah itu betul masyhur. Masyhurnya di cerita legenda, cerita rakyat. Nah, karena masyhur, maka dicari-cari pembenarannya. Sehingga Ubaidillah inilah yang diangkat. Karena dianggap sudah masyhur, orang pasti tidak akan menolak karena sudah tahu ceritanya semuanya. Ubaidillah ini disambungkan kepada Ahmad Al-Abah. Dibuatlah cerita. Ahmad Al-Abah hijrah dari Irak ke Yaman bersama anaknya yang bernama Ubaidillah, yang diambil dari tokoh legenda tadi, legenda di abad 9. Ubaidillah ini benar-benar masyhur karena dalam legenda. Maka mereka selalu berkata, selalu mendalilkan nasab Ba'alawi itu jelas-jelas menyambung kepada Rasulullah. Karena salah satu dalil pengakuan nasab, penetapan nasab itu adalah orangnya masyhur. Iya betul masyhur. Tapi masyhur di abad 9. Abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8. Siapa yang tahu? Nggak ada. Jadi cerita legenda itu seakan-akan dibuat masyhur. Nah, disambunglah kepada Ahmad Al-Muhajir. Bikin cerita, Ahmad Al-Abah hijrah dari Irak ke Yaman bersama Ubaidillah, tokoh yang ada di dalam legenda tersebut. Lalu dari Ubaidillah inilah nanti ada anak yang bernama Alwi, dan Alwi inilah nanti menjadi rujukan datuknya para Habib yang kemudian disebut Ba'alawi. Logika kita harus berjalan, saudara. Ini sama persis dengan cerita legenda Joko Tarub yang hidup di abad 17 Masehi. Legendanya sangat kesohor, sangat diketahui oleh semua rakyat khususnya di wilayah Jawa. Nah, tokoh ini nanti dijadikan sebagai tokoh legenda leluhur Mataram dengan gelar Ki Ageng Tarub. Ini cuma cerita. Begitu. Nah, bagaimana kehebatan Joko Tarub bisa masyhur itu? Nah, ceritanya begini. Joko Tarub itu adalah seorang anak yang punya kelebihan. Dikdaya. Kalau bahasa Jawanya dikdaya itu orang jagoan, kuat, ilmunya tinggi. Kalau ilmu tinggi bukan berarti ilmu nahwu, ilmu sorof. Enggak, ilmu tinggi di Jawa itu adalah orang yang punya kesaktian. Dibacok, ya, enggak apa-apa. Ditombak, enggak apa-apa. Ditempeleng, enggak apa-apa. Itu ilmu tinggi zaman dulu. Kalau sekarang ilmu tinggi ya ulama yang ilmu agamanya tinggi. Nah, Joko Tarub ini punya ilmu yang tinggi. Tidak jelas siapa bapaknya, tidak tahu siapa bapaknya, tapi terkenal dalam legenda itu. Hebat, suka berburu ke hutan mencari binatang. Nah, suatu ketika pada saat berburu, melihat ada bidadari yang sedang mandi di sebuah danau. 7 bidadari datang dari kayangan, turun
mandi bersama di danau. Joko Tarub mendekat, lalu mengambil selendang salah satu dari 7 bidadari itu, dibawa pulang, diumpetin, disimpan di bawah lumbung padi. Setelah ditaruh, kembali lagi, mendekat ke sendang di mana para bidadari itu sedang mandi. Waktu sudah sore, bidadari harus kembali ke kayangan, maka kelar mandinya dan naik ke darat, lalu berpakaian. Semuanya berpakaian lengkap. Hanya satu orang yang pakaiannya tidak lengkap karena selendangnya hilang. Sehingga satu orang ini tidak bisa terbang, tidak bisa kembali ke kayangan, dan dia harus tinggal di bumi. Maka datanglah Joko Tarub, mendekatinya, ditolong dan diajak pulang ke rumah. Nikahlah mereka berdua. Singkat cerita, punya anak. Punya anak. Dan kehidupan sehari-hari rukun damai. Kehidupan sejahtera. Banyak padi tersimpan di lumbung. Joko Tarub suatu ketika merenung. Ini saya punya padi kok nggak habis-habis, padahal setiap hari makan. Dia berpikir itu. Terus istri saya ini masaknya berasnya mana, nggak pernah numbuk padi, kok makan nasi. Ketika itu sang istri pamit ingin ke kali atau ke tempat mencuci dan berpesan kepada Joko Tarub agar masakan yang sedang di dapur itu jangan dibuka-buka sampai saya datang. Joko Tarub penasaran, istrinya yang sedang menanak nasi dipesani jangan dibuka-buka. Penasaran, akhirnya dibuka itu tempat menanak nasi. Ternyata yang ada di situ di dalam panci cuma setangkai padi. Setangkai padi dimasak di panci, nanti matang menjadi nasi. Joko Tarub berpikir, kalau begitu selama ini istri saya masak nasinya cuma ditaruh setangkai padi ini. Pantas padi nggak habis-habis. Si istrinya, Nawang Wulan namanya, lalu pulang. Begitu pulang sampai di rumah, mestinya nasinya sudah matang, padinya sudah jadi nasi tadi, ternyata masih utuh ketika dibuka. Akhirnya Nawang Wulan tahu, berarti Joko Tarub tidak bisa dipercaya karena selama ini punya perjanjian bahwa apa yang dilakukan jangan coba-coba dibuka, maka tidak jadi nasi. Dan saat itu langsung minta kepada Joko Tarub, kalau begitu buatkan lesung untuk menumbuk padi sehingga menjadi beras. Padi yang tadinya selumbung dibuat makan sehari-hari, lama-lama habis. Pas pada tumpukan padi yang terakhir dibuka oleh Nawang Wulan istrinya, ternyata di situ ada selendangnya. Berarti selendangnya itu tadi dulu dicuri oleh Joko Tarub. Selendang diambil, lalu menemui suaminya si Joko Tarub dan berkata, "Abang, kalau begitu yang mencuri selendang saya ini adalah abang. Sekarang selendang saya sudah saya ketemukan, maka saya akan kembali lagi ke tempat asal saya berkumpul dengan bidadari-bidadari." Maka dipakailah selendang itu dan terbang kembali ke tempat asalnya. Ternyata sampai di sana ketemu dengan teman-temannya bidadari-bidadari. Para bidadari menolak
tidak mau menerima kedatangan si Nawang Wulan karena sudah dianggap berkumpul dengan manusia, dirinya sudah tidak suci lagi, ditolak. Nah, ketika ditolak itulah, maka menurut cerita si Nawang Wulan tadi mencari tempat di Segoro Kidul, sehingga rakyat Jawa menyebutnya ada Ratu Roro Kidul. Nah, itu ceritanya. Nah, Joko Tarub punya anak, tidak tahu siapa bapaknya. Oleh legenda itu disambung-sambungkan, kelak Joko Tarub ini menjadi leluhur dinasti Mataram dengan gelar Ki Ageng Tarub. Ini dipercayai, diyakini, padahal ini cuma legenda. Nah, untuk pembenarannya banyak sekali petilasan-petilasan, tempat-tempat yang dihubung-hubungkan. Misalnya tempat tandi yang dipakai untuk mandi para bidadari, ada namanya Sendang Bidadari, di Jawa ada. Tempat tinggalnya Joko Tarub ada, dihubung-hubungkan. Nah, itu petilasan-petilasan. Sama ini saudara, dengan Ubaidillah, yang katanya keturunan Rasulullah, putra dari Ahmad Al-Abah. Di Yaman juga ada petilasan-petilasan, jejak-jejak yang dihubung-hubungkan, tempat-tempat yang dihubung-hubungkan. Maka ketika kemarin ada seorang Habib datang ke Yaman, anak kecil, ini masjid siapa? Ini masjid Ubaidillah. Lalu dia bilang, oh ini sudah masyhur, karena anak-anak kecil juga udah pernah tahu. Di Jawa juga begitu. Dulu ya, zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada orang cerita lagi. Waktu saya kecil itu semua anak tahu si Joko Tarub. Bahkan saya sempat mengunjungi namanya Sendang Widodari. Tempat bekas jejak-jejaknya, katanya di situ tinggal Joko Tarub. Ada semuanya jejaknya. Nah, ini legenda. Jadi saudara sekalian, kalau sampai sekarang misalnya Ubaidillah tidak diketemukan, ya itu tadi legenda, karena memang cerita legenda yang dihubung-hubungkan. Dengan demikian, maka jelas kalau Ubaidillah itu tidak nyambung sebagai keturunan Rasulullah SAW, karena dia hanya cerita dalam legenda yang dihubung-hubungkan, namanya diambil, lalu secara turun-menurun diakui sebagai datuknya para Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.